Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, kali ini kita akan meneruskan untuk part 5-nya ya, masih berkaitan dengan soal SKB CPNS atau APPG untuk pengembangan kompetensi profesionalisme dengan materi bahasa Indonesia yaitu dengan tema ide pokok. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk atur dulu pengaturan video di YouTube kalian ya, kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video, nanti akan muncul 144, 240, 360, 480, dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480, atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Ya, setelah kalian mengedit ataupun mengatur pengaturannya di YouTube kalian, mudah-mudahan nanti bisa terlihat jelas ya untuk tampilannya. Baik teman-teman, kita langsung masuk. Oh ya, saya juga mau memperkenalkan ya. Jadi menuju ke 10.000 subscriber ya, menuju ke 10.000 subscriber, saya akan membuat topik baru tapi nanti tunggu aja tanggal mainnya ya. Seperti yang kemarin udah saya share ke teman-teman kalian, akan ada topik baru tentang info Kita Bisa Ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi dulu ya. Jadi kita masuk ke ide pokok ya. Nah, ini di part 5 ini kita akan membahas ide pokok. Kemudian nanti di part 6 akan membahas tentang tema puisi ya. Oke, kita membahas tentang ide pokok terlebih dahulu. Jadi ini FR yang saya dapatkan dari media sosial ya. Untuk materi bahasa Indonesia ya, kita ambil temanya adalah ide pokok. Oke. Kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari ide pokok itu terlebih dahulu. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, ingat ya, dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya, kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Ya. Kemudian kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, ingat ya teman-teman ya. Jadi untuk mencari ide pokok berarti kita harus mencari terlebih dahulu adalah kalimat utamanya. Seperti itu. Kuncinya hanya itu aja. Jadi ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Ya, kalimat utama itu bisa di awal, di akhir maupun campuran. Nah, cara menemukan ide pokok ya. Jadi caranya adalah yang pertama membaca keseluruhan, ya kan? Sebenarnya nggak dibaca keseluruhan udah kelihatan sih kalau misalnya ide pokok tinggal dibaca. Apalagi kalau misal CPNS kan ya, SKB, kita nggak bisa membaca seluruhnya kecuali kalau memang teksnya sedikit ya. Jadi kita cukup membaca dari membaca awalnya aja atau akhirnya saja, awal paragraf atau akhir paragraf saja ya. Kemudian nanti dipahami isinya, kemudian menemukan ide pokok. Nah, jadi gini caranya. Ketika kita menemukan suatu teks, nanti kita hanya membaca di awal paragraf dan juga akhir paragraf. Nah, kemudian kita harus menentukan apakah di kalimat utama itu, setelah kalimat utama itu menjelaskan, ada kalimat penjelas, ya kan? Atau kalau misalnya kalimat penjelasnya di awal, berarti otomatis kalimat utamanya ada di akhir, ya. Jadi kita nyebutnya adalah kalimat deduktif dan juga induktif, seperti itu. Kadang seperti itu. Kalau campuran tuh jarang banget sih, jarang ya. Di awal dan juga di akhir. Jadi kalau di awal dan akhir kalian bisa lihat di video part sebelumnya ya. Nanti saya ada di pojok sebelah kanan ya, tinggal klik aja. Nah, di sini ini paragraf, macam-macam paragraf ya kan. Ini ada paragraf deduktif ya, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah,
Jadi kalimat utama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Kemudian paragraf induktif itu berarti nanti ada paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan. Kemudian diakhiri dengan kalimat topik ya. Biasanya ini berisi tentang generalisasi, analogi dan juga kausalitas. Jadi kalimat di akhirnya biasanya kalau induktif itu jadi atau mungkin sehingga gitu. Atau oleh karena itu, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian kalau campuran itu berarti adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Ya. Seperti itu. Jadi di awalnya kalimat pokok, kemudian penjelas, kemudian pokok kembali atau topik kembali, seperti itu. Oke, langsung lanjut. Nah, kita langsung ke latihan aja ya biar cepet nih, teman-teman ya. Bisa langsung dipahami. Jadi teksnya seperti ini. Dalam kalimat sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun, ini kenapa koma ya? Ini kalimatnya berarti kalau misalnya koma, berarti cuma 2 kalimat ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita lihat dulu aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan kan ini salah ini teksnya. Sorry, saya betulkan dulu ya, sebentar. Oke, ini udah saya betulin ya. Jadi gini, dalam kalimat sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, jadi teman-teman, ini pertanyaan adalah ide pokok paragraf di atas itu adalah gitu ya. Jadi kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Yang di kalimat utamanya di sini adalah apa? Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Ingat ya teman-teman ya, yang namanya ide pokok itu bisa lebih dipersingkat atau lebih diefektifkan kalimatnya. Jadi kalau ini kan kita sudah menemukan kalimat utamanya. Tapi yang namanya ide pokok itu kalimatnya bisa diringkas ataupun lebih diefektifkan supaya tidak terlalu panjang, ya. Jadi jawabannya adalah apa ya? A, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. B, manusia menggunakan sarana komunikasi. C, sarana komunikasi ada yang sederhana. Atau yang D, sarana komunikasi ada yang modern. Atau yang E, peradaban manusia tidak akan maju tanpa adanya komunikasi. Nah, karena kita udah dapat nih ya. Tadi kan kalimat utamanya adalah dalam kehidupan sehari-hari, ini koma harusnya ya. Manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Titik. Kan intinya ini, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi, ya kan? Berarti jawabannya lebih yang ke A. Oke. Ya, jawabannya manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi adalah ide pokok yang benar. Karena termasuk paragraf deduktif yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Jadi intinya kita harus mencari ide pokoknya dengan cara mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di awal, di akhir, atau di tengah. Ya, tapi enggak di tengah. Kok di tengah? Di awal dan di akhir itu jarang ya. Jadi biasanya kalau nggak di awal, di akhir gitu. Tapi kalau yang di akhir biasanya ada kata-kata jadi, oleh karena itu, sehingga, sebab, nah gitu ya. Jadi ada kata-kata kausalitas, generalisasi, dan juga perumpamaan. Ya. Oke, lanjut ya latihannya. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui oleh setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakanlah mereka. Karena doa orang tua adalah doa yang paling dijabahi. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Jadi, orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, berarti silakan, ini nggak saya kasih option ya. Jadi kita tinggal menyebutkan jawabannya adalah ya, di kalimat ini adalah kalimat utamanya ya di belakang. Ya, jadi depan ini sampai sini adalah kalimat penjelas, sedangkan kalimat utamanya atau kalimat utama yang terlebih dahulu ya, itu adalah jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, jadi kalimat utamanya sudah terlihat di sini ya.
orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya, atau ide pokoknya berarti menjadi hati-hati dalam mendoakan anak. Seperti itu. Ya, ini kan kalimatnya sebenarnya berbeda tetapi intinya sama. Seperti itu. Jadi ide pokok itu kalimatnya lebih ringkas ataupun lebih efektif ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat, maka ia akan tergoda untuk melakukan yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Lalu dosa-dosanya itu akan semakin bertumpuk sehingga mengalahkan amal baiknya. Ibarat racun dalam tubuh, dosanya akan menggerogoti kesehatannya dari hari ke hari. Ini kurang kata nih ya. Sehingga tubuhnya kian lemah dan penuh dengan penyakit. Sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Ide pokoknya adalah, nah, kita harus mencari dulu kalimat utamanya ya teman-teman ya. Kalimat utamanya terlebih dahulu harus kita cari. Itu yang mana? Ya, bener banget. Ini ya, kalimat utamanya ada di akhir juga. Sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi pelakunya. Ya, kalau kalimat yang pertama sampai yang terakhir ini, yang sebelum terakhir itu adalah kalimat penjelasnya. Ya, jadi kalimat utamanya adalah sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi jiwa dan raga pelakunya. Ini saya tambahin ya. Nah, ide pokoknya adalah keseluruhan atau inti dari pembicaraan kalimat utama tersebut itu adalah dampak buruk berbuat dosa, ya, atau dampak buruk dosa. Ya, di sini kan ada dosa besar, ada dosa kecil, ya kan? Jadi dampak sangat buruk bagi pelakunya berarti adalah dampak dari dosa, ya. Seperti itu, dampak buruk dari dosa. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi ini kalimatnya itu bisa diringkas atau diefektifkan. Nanti tergantung pilihan gandanya sih, tapi yang penting harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Menkominfo Tifatul Sambiring mengancam akan menutup layanan BlackBerry di Indonesia. Wah, BlackBerry udah lama banget ya. Layanan BlackBerry di Indonesia bila produsernya yaitu Research in Motion atau RIM menolak untuk memblokir konten pornografi. Kami sudah memanggil RIM yang sudah bekerja sama dengan 6 operator di Indonesia, kata Tifatul di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, bila ternyata konten pornografi internet masih dapat diakses melalui BlackBerry, pihaknya akan dengan tegas memberikan teguran kepada pabrik ponsel pintar tersebut. Ini pabrik ya. Menteri menyatakan tidak akan segan-segan menutup layanan BlackBerry di Indonesia bila RIM menolak memblokir pornografi. Nah, berarti kita harus mencari dulu kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Kalimat utamanya yang mana ya teman-teman ya? Ya, bener banget. Kalimat utamanya ada di depan ya, di awal paragraf, yaitu Menkominfo Tifatul Sambiring mengancam akan menutup layanan BlackBerry di Indonesia bila produsennya Research in Motion menolak untuk memblokir konten pornografi. Seperti itu. Jadi ini kalimat utamanya adalah tadi ya. Tapi kalau diringkas atau lebih dipersempit lagi kalimatnya ya, makna intinya adalah ancaman dari Menkominfo Tifatul Sambiring. Seperti itu. Ya, jadi ini kalimat utamanya itu adalah dari depan sini sampai titik ya kan. Tapi yang namanya ide pokok itu hanya berkaitan dengan inti dari kalimat utama tersebut, seperti itu. Ini bisa dipahami teman-teman ya, berbeda tapi hampir sama ya, beda tapi hampir sama antara kalimat utama dengan ide pokok. Jadi urutannya mencari kalimat utamanya terlebih dahulu, baru menentukan ide pokoknya, seperti itu. Oke, satu lagi nih ya. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka ia akan diuji dengan ilmu tersebut, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang memiliki harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, ini udah kelihatan banget ya teman-teman ya. Jadi kalimat utamanya ada di mana? Ya, benar banget, ada di awal, yaitu seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Nah, oleh karena itu, ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang, atau bisa juga ujian untuk seorang manusia. Ya, seperti itu. Ya, cari aja yang kalimatnya hampir sama dengan kalimat utama lah, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kan optionnya kan tinggal pilih aja. Yang penting kalian harus bisa menentukan ide pokoknya terlebih dahulu.
Oke teman-teman ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi besok ya. Besok kita lanjut ke tema puisi di part 6. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di part 6. Buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Nah, juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan juga tetap ya saya akan informasikan kalau nanti udah mencapai 10.000 subscriber, nanti saya akan membuat suatu gebrakan lagi tentang info-info terbaru tentang info dunia ataupun fakta-fakta yang menarik dan juga intrik-intrik lah pokoknya seperti itu. Oke. Sampai belibet nih ya saya ngomongnya. Oke, ketemu lagi di part 6 di tema puisi.